23045. Saya dari kelas C. Saya Fauzia Sultan dengan NIM 811423047 dari kelas G. Kami merupakan mahasiswa aktif semester 3 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwan SKM MKes. Di video kali ini kami akan membahas tentang penyakit diabetes mellitus. Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, dan lain-lainnya, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu glukosa. Glukosa akan melalui suatu proses yang bernama glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi adenosine trifosfat atau ATP, suatu molekul yang berkontribusi terhadap energi di tubuh. Jika sudah terdapat cukup glukosa di aliran darah kita, organ kita yang bernama pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati atau di otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat butuh energi, glikogen tersebut akan melalui suatu proses yang bernama glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai oleh kadar gula darah atau glukosa yang tinggi. Hal ini dapat terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Jadi, insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh, yang kemudian digunakan sebagai sumber energi. Adapun dua jenis utama diabetes, Yaitu diabetes tipe 1. dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun, yang artinya sistem imun tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Pada kondisi ini, tubuh tidak akan memproduksi insulin sama sekali. Pada jenis diabetes tipe 2, tubuh tidak dapat membuat cukup insulin. Atau sel-sel dalam tubuh pengidap diabetes tipe 2 tidak akan merespon insulin secara normal. Diabetes mellitus disebabkan oleh kurangnya insulin Atau resistensi tubuh terhadap insulin. Pada diabetes tipe 1, ini akibat kerusakan autoimun pada sel penghasil insulin. Pada diabetes tipe 2 disebabkan oleh obesitas, pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik yang dapat memicu resistensi insulin. Faktor risiko diabetes mellitus berbeda untuk tiap jenisnya. Namun, secara umum meliputi yang pertama, obesitas, yaitu seperti lemak tubuh berlebih yang meningkatkan resistensi insulin. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, yaitu pola makan tidak sehat. Asupan tinggi gula, lemak jenuh, dan rendah serat dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Yang keempat, yaitu usia. Risiko meningkat seiring bertambahnya usia, terutama di usia 45 tahun. Yang kelima, riwayat keluarga. Memiliki keluarga dengan riwayat diabetes, terutama tipe 2, dapat meningkatkan risiko. Yang keenam, tekanan darah tinggi dan kolesterol. Kondisi ini sering berhubungan dengan resistensi insulin. Yang ketujuh, riwayat diabetes gestasional. Wanita yang pernah mengalami diabetes gestasional beresiko lebih tinggi terhadap diabetes tipe 2. Faktor resiko ini berperan dalam meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan diabetes, terutama pada diabetes tipe 2. Adapun beberapa gejala umum yang sering muncul pada penderita diabetes mellitus, yaitu yang pertama, sering lapar, di mana tubuh tidak dapat menggunakan glukosa secara optimal sehingga sel-sel tubuh merasa kekurangan energi menyebabkan rasa lapar yang terus-menerus. Yang kedua yaitu sering haus, karena sering buang air kecil, tubuh kehilangan banyak cairan sehingga penderita sering merasa haus. Yang ketiga yaitu sering buang air kecil, di mana kadar gula darah yang tinggi dalam darah membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring dan mengeluarkan
gula, sehingga menyebabkan sering buang air kecil. Dan yang terakhir, penurunan berat badan. Meskipun makan cukup banyak, penderita diabetes bisa mengalami penurunan berat badan karena tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi alternatif. Dari gejala tersebut dapat terjadi komplikasi seperti stroke, kebutaan pada mata, serangan jantung, gagal ginjal, dan infeksi luka pada kaki hingga diamputasi. Upaya preventif yang pertama, mengadopsi pola makan sehat. Konsumsi makanan yang rendah gula, rendah lemak, dan kaya serat seperti sayur, buah, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Menghindari konsumsi makanan olahan, minuman manis, dan karbohidrat olahan. Yang kedua, aktivitas fisik teratur. Melakukan olahraga minimal 30 menit setiap hari, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang untuk membantu menjaga berat badan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Mempertahankan berat badan ideal atau menurunkan berat badan bagi mereka yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, karena obesitas merupakan faktor risiko utama diabetes tipe 2. Yang keempat, pemeriksaan gula darah berkala. Melakukan pemeriksaan kadar gula darah secara rutin, terutama bagi individu dengan riwayat keluarga diabetes atau faktor risiko lain seperti obesitas dan tekanan darah tinggi. Yang kelima, menghindari merokok dan alkohol berlebihan. Merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes dan memperburuk komplikasinya. Upaya promotif yang dapat kita lakukan, pertama, edukasi dan penyuluhan kesehatan. Kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga pola makan sehat, melakukan aktivitas fisik, dan mengelola berat badan. Yang kedua yaitu program pemerintah dan komunitas. Mendorong pelaksanaan program promosi kesehatan seperti program kebugaran, program deteksi dini diabetes, dan kampanye gaya hidup sehat di komunitas. Yang ketiga, peningkatan akses layanan kesehatan. Memperluas akses ke layanan kesehatan termasuk pemeriksaan gula darah dan edukasi tentang cara pencegah diabetes. Yang keempat, pendidikan tentang manajemen stres. Stres dapat mempengaruhi kadar gula darah, sehingga manajemen stres melalui meditasi, yoga, atau teknik relaksasi lainnya dapat menjadi bagian dari promosi kesehatan. Indonesia menempati urutan kelima di dunia dengan jumlah penderita diabetes mellitus sebesar 19,5 juta di tahun 2021 dan diperkirakan angka ini akan meningkat di tahun 2045 menjadi 28,6 juta. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Rikesda tahun 2007 sampai 2018, hanya 1 dari 4 sampai 5 orang dengan diabetes mellitus tahu bahwa mereka menderita diabetes mellitus, dan hanya 1 dari 4 sampai 5 orang diabetes mellitus yang mendapat tata laksana di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu, Provinsi Gorontalo gencar melakukan screening dalam rangka penemuan kasus atau penderita. Hal ini merupakan solusi untuk bisa mendeteksi sedini mungkin sehingga dapat dilakukan penanganan dan pengobatan secara cepat dan tepat. Target screening diabetes mellitus di Provinsi Gorontalo tahun 2023 yaitu 358.747.000 orang, dan hasil screening melampaui target yang sudah ditetapkan dengan total 531.767.000 atau 148%, dan yang terdiagnosis sebanyak 23.950 orang atau 5%. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang penyakit diabetes mellitus. Mohon maaf bila dalam penjelasan kami tadi masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.